my channel and this is Bahasa. Okay everyone, thank you so much for clicking Spirit of Stop by to adjust, and today I'm not alone, I have Halo everyone. Yes Rajis. Gimana kabar Mister? Bikhair alhamdulillah. Kita akan membahas nih Mister video kali ini 5 perbedaan sekolah di Indonesia dan sekolah Malaysia. Banyak gak sih perbedaan sekolah? Banyak mau dari segi apa? Satu yang bisa kamu highlight tentang perbedaan sekolah Indonesia dan Malaysia. Sekolah ya, sekolah di Malaysia itu, kalau kita ngomongin Malaysia berarti ngomongin satu negara. Dari semua video yang pernah kita react dan pernah kita kunjungi, sekolah-sekolahnya, semua sekolah di Malaysia itu infrastrukturnya merata sampai ke pelosok-pelosok desa. Gitu. Kita pikir di pelosok-pelosok desa tuh gedung-gedungnya cuma satu lantai, kamar mandinya nggak memadai gitu ya fasilitasnya. Ternyata di sana juga gedungnya sampai lantai 3, lantai 4 gitu. Jadi dan punya padang yang padang yang besar. Mereka tuh sangat suportif terhadap kebugaran jasmani siswa-siswinya gitu. Betul. Itu sesuatu kita bisa highlight banget ketika Uncle datang ke Indonesia. Aku bawa Uncle ke Bogor. Oh iya. Ya gitu. Itu apa? Uncle itu sekolah. Kenapa? It's just like this size gitu, this size gitu. Kemudian depannya itu lapangan kecil untuk upacara bendera. Itu seperti itu. Cuman bentuk bentuk U kecil gitu, teng gitu. Dan itu sekolah gitu di Indonesia. Sebelahnya udah rumah orang, sebelahnya udah kali atau sungai seperti itu. Kaget Uncle, ini sekolah? Iya Uncle, itu sekolah gitu. Oke, nah ngomong tentang 5 perbedaan sekolah di Indonesia dan Malaysia, ini langsung diucapkan oleh guru yang ada di Johor. Guru Indonesia? Guru Indonesia yang ada di Johor. Orang Indonesia bisa jadi guru di Johor. There's a hope. There's a hope for us to become a teacher in Malaysia. Next year ya. Next year. Kalau kakak ini boleh, kita juga boleh. Ya. Di Johor boleh. Di Johor tak masalah, di Johor. Di Perak tak masalah, di Perak apalagi di Perak ya. Apalagi di Perak gitu, pulang kampung. The thing is, kita hanya ingin dihargai dan tidak dianggap beban oleh negara ini. Karena guru adalah beban di sebuah negara itu. Sedih banget. Ya Allah, Mister. Ya Allah, guru itu beban negara, menghabiskan anggaran negara. Allah Akbar. Kan kita mendidik anak, Mister. Udah cukup tahu aja ya. Hanya seperti itu ternyata kita nggak punya power juga untuk bersuara ya. Mau berdarah juga ngomong nggak akan didengar kan. Yang kita punya adalah power untuk memilih. Betul. Exactly. Memilih masa depan yang lebih baik, guys. Kehidupan yang lebih baik. Wah, luar biasa. Guys, maaf ya. Agak curhat sedikit. Oke, Mister, ini adalah 5 perbedaan sekolah di Indonesia dan di Malaysia oleh guru Indonesia. 1, 2, 3. Oke. Yang pertama itu masuk sekolah. Masuk sekolahnya itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, rata-rata lah hari Indonesia Senin sampai Sabtu. Maksudnya sekolah itu masuk dari hari Senin sampai hari Sabtu. Betul. Dan kalau di Malaysia itu dari hari Minggu, mulanya itu dari hari Minggu atau Ahad sampai dengan hari Kamis. Dan ingat ya, ini pengalaman saya, dan kebetulan saya itu hari Minggu masuk baru, jadi kalau baru hari pertama sekolah itu hari Minggu atau Ahad sampai dengan hari Kamis. Dan tentunya untuk upacara bendera juga kalau di Indonesia itu hari Senin di awal masuk sekolah, dan di Malaysia karena mulainya itu hari Ahad atau hari Minggu, jadi otomatis upacaranya pun ada di hari Minggu gitu. Tapi memang tidak semua sekolah di Malaysia itu mulai di hari Ahad ya, karena di Kuala Lumpur itu sama juga dari hari Senin sampai dengan hari Johor. Dan kebetulan like I told you before that this is my experience. Jadi selama saya mengajar waktu itu, hari pertama masuk sekolahnya itu hari Minggu sampai dengan hari Kamis. Oke, lanjut yang kedua, tempat duduk Indonesia. Dari SD sampai dengan SMA biasanya duduknya itu berbaris ya. Betul. Berbaris. Di Malaysia itu grouping. Kalian pernah lihat Upin Ipin? Cara duduk sekolah di Malaysia itu seperti itu. Jadi grouping gitu, tidak berbanjar seperti di Indonesia gitu. Tapi memang ada juga beberapa, tapi waktu saya mengajar di setiap kelas itu memang tempat duduknya itu grouping. Itu sama kalau misalkan di Indonesia itu ketika ada kerja kelompok, mejanya itu baru diubah menjadi
it takes time juga buat kita untuk memudahkan mengangkat meja, bikin grouping, berdiskusi dengan teman-temannya yang lain seperti itu. Nah kalau di Malaysia itu memang khususnya di Johor Bahru, di tempat saya mengajar waktu itu, dari awal sampai akhir itu memang tempat duduknya itu grouping gitu. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Kali ini saya akan membahas mengenai jenjang pendidikannya. Saya mengajar di jenjang pendidikan junior high school dan juga senior high school, baik itu di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi kalau di Indonesia itu kita biasa menyebutnya SMP atau sekolah menengah pertama untuk junior high school, dan ini 3 tahun. Betul. Kemudian setelah SMP kita akan sekolah ke SMA, sekolah menengah akhir atau juga senior high school. Ini juga 3 tahun. Jadi totalnya 6 tahun belajar untuk SMP dan juga SMA. Nah kalau di Malaysia itu sekolahnya itu satu. Kalau di Indonesia kan SMP, SMA itu 2 sekolah yang berbeda ya. Betul. 3 tahun jadi 6 tahun. Nah kalau di Malaysia itu satu. Jadi masuknya itu ke SMK, sekolah menengah kebangsaan gitu. Dan itu langsung 5 tahun. Setelah itu sudah selesai sekolahnya gitu. Yang keempat, masih related to this discussion. Jadi saya akan membahas mengenai cara penyebutan kelas untuk junior high school dan senior high school di Indonesia dan juga di Malaysia. Nah karena di Indonesia itu ada 2 sekolah untuk junior high school dan juga senior high school. Gitu kan. Jadi SMP itu 3 tahun, SMA itu 3 tahun. Biasanya memang sering juga disebut kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, kemudian lanjut lagi kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, gitu kan. Nah, tapi ada juga untuk lebih spesifik lagi, kalau misalkan kita tanya nih, anak itu kelas berapa? Kelas 1 SMP atau SMA? Gitu kan. Nah, kalau untuk lebih spesifiknya, kita juga biasa menyebutnya kelas 7, 8, 9, otomatis SMP. Kemudian kelas 10, 11, 12, otomatis SMA. Gitu ya. Nah kalau di Malaysia itu beda penyebutannya. Jadi mereka menyebutnya itu Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Form 5 gitu. Jadi kalau di Indonesia berarti kelas 1 SMP atau kelas 7, berarti di mereka itu Form 1. Kalau di kita kelas 2 SMP atau kelas 8 berarti di mereka Form 2. Kalau misalkan kelas 3 SMP atau kelas Form 9 berarti di Malaysia itu Form 3. Begitu selanjutnya kelas 1 SMA atau kelas Form 5, kelas 11 berarti di sana itu Form 4. Kalau misalkan kelas 2 SMA atau kelas 11 berarti di Malaysia itu sebutannya Form 5. Kalau di Indonesia kelas 3 SMA atau kelas 12 di Malaysia apa? Di Malaysia ada. Berarti udah early masuk university, undergraduate ya. Yang terakhir saya akan membahas mengenai sebutan guru ataupun ya yang lainnya juga lah. Cikgu. Gitu. Bukan kan? Kalau di Indonesia biasanya guru. Kita panggil Bu atau Pak. Bu guru, Pak guru, ya, Bu guru, misalkan, Pak guru. Bu apa ya? Pak Ajis, misalkan Pak Sastra, Pak Ahmad. Betul. Seperti itu ya. Nah kalau di Malaysia itu biasanya mereka menyebutnya Cikgu. Gitu. Oh tak ada nama kah? Cikgu, Jaza. Seperti itu. Tak ada gitu. Tapi memang ada juga yang kalau misalkan gurunya itu guru bahasa Inggris, di Indonesia itu panggilannya Miss atau Mister. Untuk laki-laki, Miss untuk perempuan. Dan di Malaysia juga sama. Biasanya mereka juga panggil Miss, tapi rata-rata mereka memanggilnya teacher. Gitu. Kalau di Indonesia jarang panggil teacher gitu, jarang ya. Ya sama juga kalau misalkan ada mata kuliah, kalau misalkan ada mata pelajaran yang lain seperti misalkan bahasa Jepang, bahasa Korea atau bahasa yang lain, mereka akan menyebutnya dengan sebutan guru di bahasa masing-masing. Kalau Jepang misalkan sensei, kalau misalkan gurunya itu mengajar bahasa Arab, ustaz atau ustazah seperti itu. Oke, itu saja yang ingin saya bagikan mengenai pengalaman saya mengajar di Indonesia dan juga di Malaysia. Dan sekali lagi ini pengalaman saya ketika saya mengajar. Kalau di Indonesia itu saya mengajar di Jawa Barat, kalau di Malaysia saya mengajar di Johor Bahru. Jadi ada harapan nih. Subhanallah. Tapi when she started speaking English, oh my god, I can say that her English is so good. That's the requirement. That's the requirement to pursue
job. Iya, in Malaysia. As an educator. Iya, betul. Wow, gimana nih Mister? Ada 5 perbedaan, yang mana yang paling kamu highlight? Yang paling menarik menurut kamu? Menurut aku yang paling menarik adalah tentang masuk sekolah di hari Minggu. Iya kan? Gitu. Karena kan memang apa ya, istimewanya adalah gini, mereka mengistimewakan hari Jumat kan, Mister. Mereka membiarkan siswa mereka, anak laki-laki ini untuk sholat Jumat. Iya kan? Di majelis terbaik yang mereka pilih gitu. Biasanya kan kalau misalkan sholat Jumat mungkin saat sekolah bisa saja di dalam sekolah, masjid sekolah gitu kan. Tapi kan kalau bisa lebih baik, lebih istimewa tempatnya dan bermasyarakat gitu kan. Sholat Jumat itu kan ketika seorang anak laki-laki ini datang ke masjid dan bermasyarakat dan dengan bersosialisasi dengan para pria yang sudah dewasa gitu, bertemu gitu. Nah, itulah sebenarnya yang sangat menarik menurut saya. Jadi sejak dini mereka terbiasa untuk bertemu dengan masyarakat, dengan semua laki-laki yang ada di their own neighborhood gitu biasanya gitu. Itu sih yang paling menarik karena secara bahasa juga kan Ahad itu wahid ya, Senin itu Isnin, Selasa, Rabu Arba'ah, Khomsah, Kamis, ya kan? Betul, lanjut Jumat Sabtu Sab'ah gitu kan ya, gitu. Jadi Johor itu Darul apa ya? Johor Darul Ta'zim ya, correct me if I'm wrong. Ya, Johor Darul Ta'zim. Jadi sepertinya memang Johor, just based on this video, mengagungkan sekali yang namanya hari Jumat itu. Dan it's quite inspiring for me, Mister, karena sebagai seorang anak laki-laki yang tumbuh gitu ya, mereka juga perlu melihat role model yang banyak sekali di sebuah majelis sholat Jumat gitu ya. Betul, karena sholat Jumat itu kan rentetannya nggak cuma sholat Jumat. Sebelum itu kan kamu harus kayak persiapkan dulu mandi sebelum sholat Jumat. Itu merupakan sunnah juga untuk dianjurkan untuk dilakukan. Kemudian menggunakan baju yang terbaik yang kamu bisa punya. Kamu menggunakan wangi-wangian, it's quite impossible if we do it at school. Exactly. So that's why mereka bikin itu jadi cuti. Can you imagine, dalam satu sekolah tidak semua setiap kelas punya homeroom teacher yang seorang laki-laki. Betul ya. Dan bisa dibayangkan dalam satu sekolah itu anak laki-lakinya banyak sekali gitu, dan mereka jadi ketika mereka melaksanakannya di rumah, mereka jadi punya sosok ayah atau setidaknya abang atau setidaknya tetangga. Banyak role modelnya bahwa ketika mereka datang ke masjid gitu ya untuk melakukan sholat Jumat, mereka jadi mencium bau wangi-wangian gitu ya, bajunya juga yang rapi, salaman sama banyak orang. Sementara what I can imagine when they have to go to mosque on Friday, saat hari bersekolah di hari Jumat itu mereka kan sudah beraktivitas menggunakan baju itu sejak pagi gitu ya. Sejak pagi, kemudian mungkin bajunya jadi seragam semua gitu, dan mungkin kebersihannya tidak terjamin gitu kan, karena memang sudah berkeringat mungkin karena mereka sudah beraktivitas sejak pagi hari gitu. Sementara sholat Jumat kan diadakan pada pukul 1 lebih ya kalau di Malaysia gitu kan ya, seperti itu. Jadi di hari Jumat itu mereka ada family day gitu ya, sepertinya ya, bersama ayah mereka, si anak laki-laki ini. Betul. Jujur Mister, kalau dibilang sunnah dalam bersolat Jumat gitu ya, dan harus memakai wangi-wangian, jujur sebagai seorang muslim yang sholat Jumat, aku tidak senantiasa melakukan itu, jujur. Karena bukan aku menyalahkan orang tua, aku bukan, tapi memang tidak dibudayakan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu jadi ketika wajibnya sudah dilaksanakan, let's do the sunnah gitu. Jadi ya udah mulai semprot gitu, bersih-bersih dulu. Tapi kan kalau kita sudah beraktivitas dari pagi hari itu semua sudah susah untuk mandi juga di sekolah kan. Mungkin mandi pas pagi, tapi disarankan mandi sebelum datang ke masjidnya kan ya gitu. Tapi luar biasa banget di Malaysia diberikan kebebasan untuk setiap negeri itu untuk memilih hari libur mereka. Seperti jadi sesuai dengan kepercayaan atau belief atau kebijakan yang dipercayai oleh di negeri tersebut, seperti dan mereka saling menghormati sama dan that's fine. Satu negara tetap bisa berjalan ternyata. Itu bagaimana mereka departemen pendidikan masih tetap berjalan, bagaimana controlling tetap bisa berjalan, seperti pendistribusian apapun tidak masalah, seperti itu. Luar biasa banget. Itu yang paling kamu dan can you imagine bagi seorang muslim menghidupkan malam Jumat itu adalah sebuah anjuran ya. Sunnah ya. Sunnah kan. Sunnah Rasul kan. Sunnah Rasulullah SAW. Baca Al-Kahfi betul kan gitu. Pokoknya sejak terbenamnya matahari di hari Kamis itu sunnah-sunnah Jumat tuh sudah harus dilakukan lah gitu ya.
Can you imagine kalau besoknya libur, anak-anak ini jadi bisa menghidupkan malam Jumat jadi lebih lama gitu. Bahkan mereka bisa bangun di sepertiga malam terakhir gitu. Jadi lebih panjang lah waktu untuk menghidupkan malam Jumatnya dibandingkan ini relatively again gitu ya, based on my opinion gitu ya. Kalau besoknya harus sekolah, mereka harus tidur lebih cepat karena besok harus bangun pagi. Tapi kalau misalkan besoknya hari libur gitu ya dan harus sholat Jumat, jadi mereka punya me time gitu untuk beribadah di Kamis malamnya gitu. Itu hikmahnya sih Mister yang menurut aku gitu ya. Itu hikmahnya. Yang aku benar-benar kaget terkejut tuh ternyata mereka tuh untuk sekolah menengahnya kita tuh ada 2, atas dan menengah pertama dan menengah atas. Itu 3 tahun 3 tahun. Iya, kita 3 tahun dan 3 tahun. In total we have 6 years untuk sekolah menengah. Sedangkan mereka sekolah menengah kebangsaan SMK, correct me if I'm wrong, itu 5 tahun aja. Betul. Jadi mereka lebih early masuk ke university seperti jadinya ya. Makanya nggak kelamaan sekolah. Betul. Nggak tua di sekolah apa ya. Makanya mereka kan kita kan sangat tidak familiar dengan istilah undergraduate kan, Mister. Gitu. Mereka tuh sangat familiar kalau Mister buka-buka website university di Malaysia itu mereka ada tuh undergraduate program, gitu-gitu. Jadi please correct me if I'm wrong, whether it's same with the bachelor program or not gitu, tapi sepertinya undergraduate program itu adalah masa persiapannya gitu, matrikulasi universitas dan segala macamnya. Kayak kursus mungkin ya, kayaknya kursus gitu untuk kuliah atau mempersiapkan kamu mau milih apa, jadi kamu benar-benar lebih fokus ke situ ya, preparationnya ya. Atau S1, please correct me if I'm wrong, karena I'm not familiar with that terminology gitu. Seperti itu, makanya kan mulai ada beberapa sekolah private di Indonesia yang international school yang dibaginya tuh cuma primary sama secondary. That's all gitu. Jadi secondary-nya nih 5-6 tahun, kemudian primary-nya ya 6 tahun seperti yang kita ketahui gitu. Jadi ingin mengikuti kurikulum luar gitu. Nah, satu hal lagi menurut aku sangat eye-catchy banget tadi Mister adalah tempat duduk. Tempat duduk juga. Penataan tempat betul. Ternyata penataan tempat duduk itu efek atau impact juga ternyata kepada hasil belajar anak-anak ya Mister ya. Dan anak-anak jadi terinvolve gitu ya. Jadi terinvolve ketika mereka mengadakan sebuah diskusi, tidak ada yang feeling left behind. Betul. Gitu loh. Kan biasanya kan duduknya melingkar. Betul, melingkar. Jadi tidak ada yang di depan, tidak ada yang di belakang kan, karena semua berhadapan-hadapan gitu. Dan mereka semua punya hak untuk mendengar, didengar, menyampaikan, dan hak untuk berpendapat gitu. Karena mereka sering berhadapan satu sama lain gitu misalnya. Walaupun memang ada grup yang paling dekat sama whiteboard atau agak jauh dari whiteboard, tapi kan esensinya adalah mereka saling berhadapan satu sama lain. Jadi menurut saya ini sangatlah menunjang public speaking skills gitu ya, karena mereka dituntut untuk senantiasa mengemukakan ide mereka. Nggak berdiam diri saja di tempat duduk mereka, karena mereka harus komunikasi dengan tetangga-tetangga mereka yang di hadapan dan kiri kanan mereka. Sedangkan kalau duduknya ya dengan metode depan belakang itu ya kita hanya melihat orang di depan kita doang. That's why ya kemarin kita nonton juga tentang English debate competition, right? Karena memang dari sejak dini mereka sudah dibiasakan untuk mengemukakan pendapat, didengarkan, kemudian tidak ada benar dan salah, tapi mereka berdiskusi gitu. Jadi kelasnya itu discussion oriented, discussion based gitu ya. Jadi konstruktif gitu, pembangunan pengetahuannya. Berdiskusi dulu, kemudian sepertinya akan dilemparkan kepada kelas, semua satu kelas berdiskusi, akhirnya dibantu disimpulkan oleh siswa juga mungkin, dan akhirnya dielaborasi oleh guru gitu. Jadi atmosfer seperti ini sangat menunjang pembangunan karakter pemimpin bagi para siswa gitu. Karena mereka tidak hanya mendengarkan guru, tapi juga mereka ter-encourage untuk berdiskusi dan memecahkan masalah secara bersama-sama di meja mereka. Wow, menarik banget ya. Hal kecil kayak begitu aja tuh ternyata dipikirkan apakah ini akan impactful, bagaimana seating arrangementnya gitu untuk anak-anak juga gitu. Karena betul, balik lagi kan kita suka nonton Upin dan Ipin. Di Upin kan mereka duduknya bunder, melingkar gitu. Ternyata jadi gitu maksudnya gitu. Jadi nggak ada yang eksklusif, nggak ada yang merasa paling depan tuh paling pinter gitu. Yang biasa paling belakang itu paling bandel, paling susah diatur gitu kan. Ternyata wow,
Dan ketika sitting arrangementnya seperti itu tuh guru jadi lebih mobile kan, Mister. Guru jadi lebih bisa menyimak sembari jalan gitu apa saja yang didiskusikan oleh anak-anaknya atau siswa-siswanya gitu. Jadi mereka punya judgment based on what they discussed about gitu. Jadi bukan judgment berdasarkan di mana mereka duduk gitu. Gitu kan? Karena kalau misalkan berbanjar gitu kan ya guru cuma ada di depan yang yang paling mendengar yang paling depan. gitu. Wah, interesting. Wah, tapi alhamdulillah karena di sekolah kita berdua juga sekolah internasional gitu, kita juga sitting arrangementnya seperti itu loh guys. Jadi aku bisa relate sekarang gitu. Wow, padahal di Malaysia tuh nggak sekolah internasional loh. Mereka sekolah biasa aja, tapi memang sitting arrangementnya seperti itu, Mister. Ya itulah kenapa tadi di awal kalau Mister Sasar tanya apa sih yang paling menonjol terlihat dari pendidikan di Malaysia itu, we don't need to afford international school to experience the international school like in Indonesia. I totally believe kenapa anak-anak muda di Malaysia ini mau jadi guru itu bukan tanpa alasan sih, Mister. Iya, betul. Itu pasti karena mereka melihat bagaimana negara menyambut guru, melayan guru, memfasilitasi guru, membuat hidup guru menjadi luar biasa. Karena gini aja, kenapa banyak orang yang pengen jadi pilot? Iya. Ya kan? Karena nikmatnya traveling dengan salary yang besar gitu kan. Kehidupannya dijamin. Betul, kehidupannya dijamin, keluarganya pun dijamin gitu ya. Kemana-mana diantar jemput pakai mobil. Ya udah, sama seperti anak-anak kecil ini jawabannya ketika mereka ingin jadi guru. Betul. Pasti kenikmatannya tercukupi segala kemudahan dan kelancaran di dalam proses mereka mengabdi sebagai seorang guru pada negara mereka. Menarik. Wow, luar biasa guys. Yes, kakak ini boleh. Kita pun boleh. Abang Sastra Team juga boleh. Guys, jadi siap sekolah dari hari Minggu? Boleh, tak masalah. Jumat Sabtu libur, tak masalah. Boleh kita jalan-jalan. Sabtu ke pasar malam Port Dickson, ya. Port Dickson, Negeri 9, kita cari mie Bandung. Betul banget, Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa banget guys. Thank you so much for this brief recommendation, and that's all from us. Hopefully this one is pretty good. If it is pretty good, don't forget to thumbs up and if you're new to the channel, don't forget to subscribe. But as well from us in Indonesia, Malaysian teachers are very best. Bye everyone. Assalamualaikum.